Yang justru mengganggu memang kadang-kadang relawan yang memviralkan. Mengirimkan video, datang dengan handphone, ngambil posisi di atas, itu yang sangat-sangat mengganggu sekali. Kalau Hanafi itu dari dada sampai ke kaki itu tertimbun reruntuhan semua. Jadi hanya kepalanya saja memang. Hanya kepalanya saja sedikit. Dan di atasnya itu ada Misnawati. Jadi di atasnya ini beton, di atasnya beton jarak 10 cm. Misnawati ini ada di sampingnya kepalanya, tapi tangannya memeluk bagian dada dari Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam podcast Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. Pemirsa podcast, kalau kemarin kami sudah mengundang dua narasumber. Yang pertama adalah para korban ya, salah satu korban Fahru Reza. Kemudian kemarin kita juga mengundang sebelumnya adalah dari Fakultas Teknik untuk bicara tentang faktor-faktor penyebab runtuhnya gedung Alfamart Ruko 3 lantai. Dan hari ini kami mengundang Mas Endro. Beliau ini adalah Danru tim Basarnas yang kemarin melakukan penyelamatan para korban reruntuhan Ruko Alfamart 3 lantai di Gambut ya. Betul. Yang sampai sekarang itu masih menjadi bukan viral sih, tapi masih menjadi sesuatu yang menjadi banyak dibincangkan oleh masyarakat. Betul. Nah, kami mengundang dan terima kasih Mas Endro sudah berkenan hadir dalam podcast Radar Banjarmasin. Terima kasih. Karena kami pengen tahu ya, mewakili dari masyarakat yang pengen mendengar langsung seperti apa proses penyelamatan dan bagaimana kondisinya pada saat itu. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama dulu deh. Pada saat peristiwa itu terjadi, ada jeda berapa menit kemudian tim Basarnas menerima kabar dan langsung ke lokasi kejadian? Oke. Jadi saya cerita dulu ini ya. Iya. Jadi teman-teman ini kan posisi kalau di Basarnas itu posisi setiap hari ada yang standby 24 jam ya. 24 jam teman-teman dari tim rescue, kemudian standby di operator komunikasi. Kami terima info itu kurang lebih kalau kejadian kalau tidak salah di 17.26, kami itu terima info di 17.28. 2 menit saja bersama. Ya. Terima info awal ya. Iya. Terima info awal. Nah, kemudian untuk standar penanganan di Basarnas itu respon time, artinya action ketika menerima informasi itu standarnya maksimal itu 25 menit. 25 menit setelah informasi. Tapi kemarin itu kita sudah merespon di menit ke 15 setelah kami menerima informasi. Artinya waktu itu karena yang teman-teman yang jaga itu yang piket kebetulan ada kurang lebih 6 orang. Jadi itu 4 orang yang berangkat duluan. 4 orang sambil teman-teman yang di komunikasi itu menghimpun data, kemudian saya dikabarin, saya kebetulan tidak standby, posisi lagi tidak ada di kantor, lagi di rumah kan, lagi mau siap-siap buka puasa udah itu di 17.28 itu. Nah, kemudian saya dapat ini, kemudian teman-teman tim rescue dikumpulkan, kemudian kurang lebih di 18.20 tepatnya pada saat pokoknya pada saat saya ingat itu buka puasa itu saya pas sudah ada di Tugu Pancasila. Jadi kurang lebih setelah buka puasa saya tiba di sana. Dengan sebelumnya diawali oleh tim yang awal tadi kurang lebih sekitar 15-30 menit sudah ada di lokasi untuk yang 4 orang yang pertama tim Aju kami. Gitu, Pak. Pada saat pertama Mas Endro lihat bagaimana posisi bangunan dan bagaimana situasi di TKP pada saat itu. Jadi saya masuk di sana kan sudah pada saat menjelang maghrib ya, sudah setelah buka puasa saya posisi
Masuk di sana, begitu sampai di Tugu Pancasila lewat sedikit itu di sekitaran sini sedikit itu jalanan sudah macet sekali. Jadi kendaraan kami pun nggak bisa lewat. Akhirnya saya ambil keputusan sama teman-teman lawan arah. Ya, ambil jalur yang harusnya dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Jadi dibantu teman-teman relawan, kemudian ada teman-teman dari Lantas juga mengamankan jalur. Akhirnya kita lewat jalur yang berlawanan arah itu ya alhamdulillah bisa tembus ke lokasi. Kalau kita lewat jalur yang umumnya, jalur yang sebenarnya itu jelas tidak bisa tembus. Nggak bisa tembus karena macetnya kurang lebih 4 sampai 5 kilometer. Ya, kemudian saya sampai di lokasi, yang saya lihat pertama kali adalah luar biasa. Luar biasa artinya warga masyarakat banyak sekali di lokasi, teman-teman relawan juga banyak sekali. Saya untuk masuk menembus sampai ke dalam lokasi itu aja harus permisi pak. Saking banyaknya orang yang berkerumun di area tersebut. Dan situasi itu kemudian saya lihat teman-teman yang ada di sana juga sudah ada teman-teman dari relawan, kemudian teman-teman tim saya juga yang 4 orang pertama sudah ada di sana, kemudian teman-teman keamanan juga sudah ada di sana. Namun memang agak sulit untuk mentertibkan. Harusnya itu kan standar penanganan kita itu harusnya itu adalah clearing area di situ. Itu adalah area yang steril, teman-teman yang berkepentingan saja yang masuk di situ. Tapi waktu itu ya kalau kita berbicara kita harus mengkelirkan dulu kapan kerjanya. Ya, jadi pertama kali saya masuk ke lokasi yang saya lihat adalah ada satu korban yang posisinya tertindih. Itu jelas terlihat namun tidak bisa dievakuasi karena tertindih bangunan lantai 2-nya, lantai 2. Jadi dari dada sampai ke kepala dia tertindih. Jadi yang terlihat hanya kakinya. Sementara di sisi lain saya dapat informasi dari teman-teman yang sudah ada di sana itu bahwa ada korban yang posisinya masih meminta tolong. Minta tolong tapi tidak bisa dievakuasi dan kami tidak tahu keberadaannya di mana. Kenapa saya bilang tidak tahu? Karena informasi yang kami terima lewat telepon. Kebetulan si korban bawa handphone. Si Reza itu ya, jadi ada dua, Pak. Ada dua yang lewat telepon itu. Jadi si Reza sama si Arini. Arini. Jadi ada 2 titik berbeda yang kemudian telepon. Kemudian saya sampai di lokasi ya coba menganalisa situasi, kemudian lokasi tempat kejadian tersebut, dan saya tidak tahu ini 2 korban yang menelpon ini posisinya di mana. Itu saya tidak tahu karena tertindih semua. Nah, sesuai dengan standar penanganan kami, ya walaupun ada korban yang sudah terlihat, tapi kalau kita lihat posisi korban itu bisa dikatakan kalau di tempat kami itu bisa dikatakan sudah meninggal dunia lah ya, karena sudah ada tanda-tanda cedera yang mematikan gitu ya. Walaupun kami sebenarnya tidak boleh memvonis ya korban ini sudah meninggal atau tidak, karena yang berhak memvonis itu adalah tim medis. Tapi itu karena sudah ada tanda-tanda sehingga kami secara visual sehingga kami fokus kepada yang masih selamat, yang kemungkinan masih hidupnya masih lebih besar. Maka walaupun sampai didatang Pak ini dulu banyak sekali yang permintaan tapi kami kembali lagi kami punya standar, ada SOP-nya untuk melakukan penanganan seperti itu. Jadi kami pelan-pelan kami berikan pengertian kepada teman-teman yang lain. Tolong Pak, bersabar, kita prioritaskan dulu yang kemungkinan selamatnya lebih besar. Ya. Akhirnya ya itu saya coba petakan. Saya coba petakan berdasarkan dari telepon tadi, kemudian berdasarkan rekaman CCTV. Ya, kami coba petakan. Oh, ini korban kira-kira di sini. Rekaman CCTV dapat dari mana itu? Teman-teman keamanan. Jadi teman-teman keamanan yang diperoleh dari manajemen sepertinya, dari manajemen Alfamart. Mungkin dia terkoneksi lah melalui internet dengan pusatnya di Alfamart. Betul. Jadi kebetulan sampai di sana saya ketemu langsung dengan Kasat Samapta Polres Banjar. Kebetulan beliau pegang rekaman CCTV-nya, kami analisa, kemungkinan korban ada di sini. Walaupun seperti itu juga itu masih sekedar kemungkinan.
Nah, tapi kami kemudian melakukan biasanya namanya untuk penanganan standar penanganan collapse structure search and rescue, itu penanganan korban bangunan runtuh, kami biasanya melakukan inspeksi manual. Jadi inspeksi manual, memberikan suara apa segala macam, dibantu dengan telepon, sehingga kami bisa mengetahui titik mereka di mana. Kami temukanlah 2 titik berbeda, yaitu tadi titik pertama adalah korban Lia sama Fahrul Reza, kemudian titik yang kedua itu adalah korban si Arini. Gitu. Oke, Mas Andro, melihat situasi runtuhnya bangunan, apa yang pertama ada dalam bayangan Mas Andro? Melihat bagaimana bangunan itu tidak dalam bentuk ambles, ambruk atau retak, tapi benar-benar semuanya rata dengan tanah. Yang dibayangkan apa? Dan kemudian memang secara prinsip yang namanya penyelamatan kita memiliki keyakinan bahwa masih ada korban yang bisa diselamatkan. Tetapi apalagi waktu itu sudah mendengar koneksi komunikasi. Tetapi terpikir atau terbayangkan pada saat situasi menyelamatkan ini bagaimana kondisi dan kesulitan, tingkat kesulitannya apa itu kira-kira? Jadi gini Mas. Jadi ketika standar penyelamatan di bangunan runtuh itu biasanya kita ada namanya skin size up. Skin size up itu melakukan pengamatan terhadap lokasi musibah bencana. Yang paling kami pertimbangkan adalah karena kami ini kan posisinya adalah tugasnya sebagai penyelamat, sebagai penolong, ya. Yang kami prioritaskan bagaimanapun juga korban, ya. Tapi yang lebih prioritas lagi adalah tim rescue-nya sendiri. Nah, karena ada prinsip di dalam teknik pertolongan itu kan, korban tetaplah korban, jangan sampai penolong jadi korban. Nah, itu. Jadi yang saya lakukan pertama kali adalah menganalisa sejauh mana bahaya yang mungkin terjadi ketika kami melakukan pertolongan. Karena gimana pun juga pada saat bangunan runtuh itu kan pasti kondisinya labil, masih banyak yang lain seperti ada kemungkinan runtuh susulan atau segala macam. Nah, sehingga itu yang saya lakukan. Tapi kalau melihat posisinya, karena ini bangunan yang hampir rata dengan tanah, karena ketika prinsipnya ketika sebuah bangunan sudah rata dengan tanah, otomatis dia stabil, tidak akan terlalu banyak pergerakan. Cuman memang yang saya bingung juga, saya cukup sesalkan juga ya. Banyaknya orang di area itu, Saya berkoordinasi dengan teman-teman keamanan, Pak, bisa nggak minta tolong kita dikelirkan tempat ini supaya kita pertolongan kita, karena semakin banyak orang di dalam situ kita tidak tahu korban ini yang di dalam ini posisinya ada kemungkinan dia mungkin masih hidup, masih bernapas, tapi karena orang makin banyak, beban semakin berat, ada kemungkinan korbannya malah fatal malah membahayakan bagi korban ya. Jadi saya juga sebelum melakukan pertolongan di sini, selain kami memang dibekali ilmu collapse structure itu, kami juga pengalaman di beberapa bencana yang mana penanganan dengan model bangunan runtuh seperti di Palu yang penanganannya luar biasa seperti itu. Jadi ketika menghadapi situasi seperti itu, memang banyak sekali faktor-faktor yang menuntut kami harus tenang, menuntut kami harus bisa berpikir jernih, menuntut kami harus bisa menentukan skala prioritas, mana yang paling tepat untuk dilakukan. Ya, seperti kami datang misalnya ke lokasi, Pak ini kesini. Nanti yang satu datang memberi telepon. Dari warga itu? Dari warga, dari teman-teman relawan, dari teman-teman ini. Kenapa mereka maksa? Karena mereka mendapatkan informasi. Iya, mereka kan ada yang dari keluarganya menelpon apa segala macam. Ya, itu. Cuman kembali lagi ya, kami punya penilaian, kami punya skala prioritas. Ya, dan kami tidak bisa ketika misalnya ini datang, semua harus diikutin. Tidak bisa, dan kami juga terbatas hanya dengan jumlah kurang lebih 16 orang dengan peralatan terbatas. Kami harus bisa memprioritaskan mana yang harus didahulukan. Berdasarkan rekaman CCTV dan berdasarkan analisis konstruksi bangunan, pada saat itu di mana titik korban yang menurut prediksi yang paling memungkinkan untuk bisa diselamatkan, selain tentu berdasarkan informasi dari Arini dan si Fahrul Reza tadi. Jadi gini, kalau saya melihat di CCTV, begitu kami sampai di lokasi itu kan sudah ada korban yang selamat, yaitu teman-teman karyawan yang kasir. Karena mereka tidak terlalu ini. Jadi sudah berhasil diselamatkan oleh relawan sebelumnya. Sebelum kami tiba. Ya, jadi kalau korban yang pertama kami selamatkan itu adalah korban yang di ATM, si Hevianur kalau Hevianur. Nah, itu yang pertama.
Karena itu dia memberikan tanda-tanda yang jelas, itu kemudian kami tinggal buka akses, berikan akses, dia bisa keluar. Dan alhamdulillah Hevianor tidak ada cedera apapun, tidak ada cedera. Nah, kemudian yang 2 ini posisi sudah kami dapatkan informasi ya melalui telepon Reza, Arini dan Lia itu. Reza, Arini dan Lia. Hanya kami tinggal menentukan posisi pastinya. Kami lakukan inspeksi manual, saya dapat posisinya, kemudian anggota saya bagi 2 tim karena dia di 2 titik berbeda. Sehingga kami buka akses yang kira-kira akses itu, karena kalau membuat akses itu juga salah bisa membahayakan korban. Ya, ketika kita membuat lubang pas di atas kepalanya atau mungkin debunya, karena dia kan minim oksigen di dalam itu, sehingga perhitungan menentukan posisi posisi akses itu harus tepat supaya tidak membahayakan si korban. Nah, karena 2 itu yang sudah memberikan tanda-tanda jelas ya, dan kondisinya jelas-jelas masih hidup gitu ya, itu yang kami prioritaskan. Sambil di satu sisi saya berkomunikasi dengan teman-teman dari keamanan yang memiliki rekaman CCTV. Dari CCTV memang kami bisa menyimpulkan walaupun itu kesimpulan sementara. Karena kan kita tidak tahu perubahan di sisi, karena di rekaman CCTV itu sampai dengan 17.26. Sementara kejadian 17.27 ya gitu. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa 26 itu adalah gambaran terakhir posisi di dalam gedung Alfamart. Nah, kalau kami sudah menyimpulkan ada beberapa yang sudah berhasil dievakuasi, memang yang kami lihat itu yang posisinya adalah 1 di ruang admin di belakang yang di bawah tangga, sama 1 di sisi bangunan sebelah. Kalau kita menghadap itu posisinya di sebelah barat. Di sebelah barat. Jadi di dinding sebelah barat. Meja kasir? Iya, bukan. Kalau meja kasir udah clear duluan. Yang di meja kasir udah clear duluan karena dia bangunan itu kan posisinya dia tidak rata langsung begini runtuhnya, tapi agak miring, agak miring ke barat. Jadi yang sebelah timur ini sudah terevakuasi duluan. Ya, makanya, jadi yang saya ambil kesimpulan di posisi sisi bagian sebelah barat sama bagian belakang yang masih mungkin tinggal. Tapi kalau memang melihat konstruksi posisi reruntuhan itu, yang posisi sebelah barat ini lantai 3, lantai 2 dan lantai 1 itu jadi 1. Ya. Jadi kalau kami mau menembus ke lantai 1, kami harus membobol lantai 3, kemudian lantai 2 baru ketemu akses lantai bawah. Jadi walaupun kami curigai, tapi ini posisinya sulit sekali, aksesnya sulit. Jadi kami masih fokus kepada yang 2 titik ini, titik si Fahrul Reza dan si Lia, kemudian di titik yang satu lagi ada si Arini. Gitu. Jadi waktu pertama kali datang, ini tim rescue yang masyarakat relawan ini sudah berhasil duluan melakukan evakuasi untuk para korban yang berada di meja kasir. Titik meja kasir. Ada berapa waktu itu? Dua. Ada karyawan, ya. Ada 2 orang di situ yang sudah, 2 orang, dan ada pengunjung juga yang bisa selamat itu. Kalau tidak salah yang pertama itu ada 4, kemudian disusul dengan Hevianor. Jadi total 5 korban. Di awal itu. Apa kesulitan yang paling dirasakan melakukan analisa prediksi dengan situasi konstruksi yang 3 lantai dan itu harus berlapis-lapis, dan penanganan korban juga yang dikhawatirkan seperti itu? Tingkat kesulitan apa yang paling dirasakan? Kalau saya membaca kemarin, melihat situasinya, yang paling sulit itu adalah memang mentertibkan warga kita. Ini nggak ada solusi yang bisa ini kan, alat itu bisa pakai alat ini, pakai alat itu. Kalau warga itu susah. Saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman Polres Banjar, kemudian teman-teman TNI, ya. Jadi sempat area itu sekitar pukul 20.00 itu sempat kita clearkan. Tapi begitu akses terbuka, korban mau dievakuasi, ini merapat lagi, jadi tontonan lagi. Pertanyaan saya adalah, pada saat datang, ini kan sudah ada kerumunan. Kemudian bekerja sama, koordinasi dengan aparat keamanan untuk melakukan clearing, agar nanti situasi itu steril dari masyarakat yang tidak berkepentingan, mengantisipasi. Pada saat itu tim Basarnas sudah masuk ya? Iya. Pada saat tim Basarnas masuk, itu ada tim unsur relawan lain enggak juga yang masuk? Banyak. Jadi sebelum Basarnas masuk itu unsur relawan lain sudah ada. Bahkan ada relawan yang jadi korban. Ada itu korban relawan itu ya, yang di awal itu kena pecahan kaca. Kemudian Basarnas masuk, dan Basarnas yang melakukan pengendalian untuk memimpin itu ya.
pada saat itu gimana komunikasi koordinasi? Kadang kan tim Basarnas punya SOP, masyarakat itu relawan yang mungkin tidak memahami SOP dan cara penanganan yang benar itu justru jalan sini jalan situ angkat gitu. Itu gimana gitu. itu kemarin tuh? Ya itu jadi salah satu tantangan kita juga itu. Jadi pada saat standar penyelamatan itu, pada saat kami melakukan penyelamatan itu di satu sisi mungkin ya yang harus kita hargai dari teman-teman warga, kemudian teman semangat ingin menolongnya itu luar biasa. Semangat ingin menolongnya walaupun dengan peralatan yang seadanya, bahkan tanpa peralatan mereka hanya menggunakan tangan membersihkan beton atau mengeluarkan barang-barang itu yang luar biasa dari masyarakat kita. Walaupun ternyata itu sebenarnya berbahaya. Berbahaya bagi dirinya sendiri. Satu dari bahaya dari dirinya sendiri, bagi korban, bagi tim penyelamat itu berbahaya. Karena apa? Karena posisi bangunan runtuh itu, makanya kemarin saya sempat memberikan arahan kepada teman-teman, Pak, tolong jangan dikeluarkan dulu barang-barang ini. Karena apa, Pak? Ketika misalnya bangunan runtuh, barang-barang yang di bawah ini adalah barang-barang yang menyangga. Menahan. Barang-barang yang menyangga. Ketika ini dikeluarkan, ada kemungkinan ini turun. Kita tidak tahu korban yang di bawah ini seperti apa. Jadi gitu. Tapi alhamdulillah teman-teman masih bisa berkoordinasi, masih bisa diajak komunikasi. Ya, tapi ya itu yang saya harus akui memang niat menolong yang tinggi. Nah, itu saja mungkin yang kedepannya mungkin PR kami juga, kemudian PR teman-teman yang berkaitan dengan kebencanaan untuk lebih mengedukasi teman-teman relawan ini supaya standar kita ini ketika di lapangan sama gitu. Kita satu persepsi udah gitu. Saya melihat di awal ketika videonya sudah banyak beredar secara masif di berbagai media sosial, peristiwa itu runtuh, ada muncul rekaman video amatir, lalu kemudian banyak sekali masyarakat yang berkerumun di atasnya. Saya membayangkan seperti yang disampaikan Mas Endro, orang yang sudah punya peluang untuk hidup, tetapi ternyata mereka tingkat fatalitasnya semakin tinggi risikonya karena reruntuhan itu ditindih oleh itu ya. Dan itu kan seperti yang disampaikan oleh Reza ketika podcast dengan kita kemarin. Reza mengatakan bahwa dia merasa tubuhnya seperti semakin terhimpit dan terjepit. Ya. Dan Reza menyampaikan ke tim relawan agar dikelirkan posisi itu sehingga dia agak sedikit merasa longgar. Tapi pada saat seperti itu, yang kemarin seperti itu, yang disampaikan itu juga merupakan kesulitannya. Ya. Tapi bagaimana kemarin bisa berhasil itu? Apakah melakukan pendekatan bisa nggak sih sebenarnya dipaksa? Tolong dong langsung di-clear dia ini, dibikin pagar betis gitu. Jadi memang kita konsolidasi karena kita di lokasi bencana seperti itu dengan satu visi yang sama sebenarnya kita nih. Sama-sama mau menolong sudah sama-sama mau menolong. Teman-teman kami juga punya niatan untuk menolong, teman-teman juga punya mungkin hanya caranya saja. Jadi kemarin saya satu-satunya cara kalau area yang sebesar gedung Alfamart itu tidak bisa di-clearkan, paling tidak area yang ada korbannya yang saya clearkan. Jadi teman-teman memang dibantu dengan teman-teman keamanan, teman-teman yang paham gitu, membuat pagar betis. Tapi sebatas memang di area korban yang sudah kami ketahui. Memang susah ya, apalagi kita nggak tahu di situ ada keluarga korban, ada teman korban, ada kerabatnya. Betul. Yang pasti kita nggak bisa merasakan suasana emosinya. Betul. Dan kita juga bisa melarang. Risikonya nanti kalau orang yang labil emosinya malah justru terjadi konflik. Itu jadi persoalan. Tapi dalam kasus kemarin, rata-rata yang berkerumun itu apakah masyarakat biasa? Apakah relawan dari berbagai unsur? Atau memang banyak orang yang justru menonton pada saat itu sebenarnya? Kalau saya lihat kemarin, yang masuk ke dalam itu rata-rata relawan udah. Yang masuk itu relawan, tapi memang harus kita akui relawan kita ini kan banyak sekali. Betul. Makanya sering kali di beberapa kesempatan itu saya memberikan sosialisasi ke teman-teman. Tolong ketika ada kejadian seperti itu, ya cukup teman-teman yang punya kompetensi, ya. Tidak mesti orang yang ada di lokasi adalah pahlawannya. Nah. Sementara selama ini kan teman-teman banyak berprinsip kalau saya menolong saya harus ada di lokasi, saya harus ada di titik terjadinya kejadian itu, di titik utama itu, yang justru itu menghambat kita.
Padahal kan kalau kita misalnya unsur dari teknik pertolongan itu kan banyak sekali. Iya. Logistik, menyiapkan makanan bisa, Iya, ada unsur-unsur kemudian lagi. medik, ambulan, apa Iya, segala macam bisa. Dan kalau memang teman-teman yang tidak punya kompetensi di situ, lebih baik cukup mendoakan kalau saya bilang. Iya. Karena saya pengalaman kemarin waktu kejadian seperti misalnya kejadian orang tenggelam di Danau Seran, Pak. Ya. Oh ya, di Danau Di Seran. Danau Seran itu. Mahasiswa ya kalau nggak Iya, salah. mahasiswa betul. Nah, itu kan korbannya satu, yang relawannya 500-an. Dan yang itu makanya saya lihat datang Biasa nanti ya. teman-teman datang membawa mobil atau misalnya membawa alat pemadam portable gitu ya. Nah, itu terus buat apa datang ke sana? Mungkin kalau teman-teman yang tepat datang ke sana adalah teman-teman yang punya perahu karet, punya alat selam yang memang peruntukannya sesuai dengan pertolongan. Dengan sebegitu banyaknya itu justru menghambat proses pertolongan. Ketika korban berhasil dievakuasi, kita mau keluar susah. Jalan akses satu-satunya itu dipenuhi oleh relawan dengan mobil-mobilnya relawan. Kita mau evakuasi juga susah sendiri. Itu juga yang hampir terjadi seperti di Alfamart. Tapi dalam situasi kemarin, Ya. banyaknya kerumunan orang, Ya. crowdednya seperti itu menghambat dan mengganggu sekali nggak? Kalau kita bicara dalam skala 1 sampai 10, tingkat pengaruhnya itu terhadap proses evakuasi, penyelamatan, mengganggunya itu dalam angka 1 sampai 10 sekarang itu berapa angkanya, penilaiannya itu? Jadi kalau misalnya kita lakukan penilaian itu, kalau misalnya sebenarnya relawan yang di dalam itu tidak sepenuhnya mengganggu. Ada juga yang memiliki peran, ya, khususnya memang yang teman-teman yang memiliki kompetensi, ya, entah dia mengambilkan alat, entah dia mungkin melakukan komunikasi dengan korban, standby peralatan medis, apa segala macam, tidak sepenuhnya mengganggu. Yang justru mengganggu memang kadang-kadang relawan yang seolah-olah yang memviralkan, mengirimkan video, datang dengan handphone, ngambil posisi di atas, itu yang sangat-sangat mengganggu sekali. Tapi kalau datang memang teman-teman mungkin datang dengan memang menolong, kemudian membantu sedikit banyaknya masih membantu. Jadi kalau mungkin dilakukan penilaian dengan kemarin itu mungkin tingkat kesulitannya sekitar 7 sampai 8 lah. Jadi memang proses setiap kali penyelamatan kebencanaan apapun bentuknya yang paling susah dan paling sulit dikendalikan, dan itu hal yang paling sering dihadapi oleh tim relawan rescue ini adalah kerumunan tadi. Kerumunan, betul ya. Jadi kalau memang kerumunan kemarin bisa kita klasifikasikan beberapa. Ada memang relawan yang memiliki kompetensi kemarin yang memang seperti misalnya operator kren gitu ya. Iya. Ya dia memang harus ada di dalam, walaupun dia tidak memiliki kompetensi rescue. Dia tidak memiliki kompetensi, tapi dia kan mengatur supaya kren ini bisa berjalan dengan baik. Itu ya wajar dia berada di dalam. Tapi banyak juga nggak yang tadi orang-orang, saya nggak tahu apakah mereka relawan, masyarakat biasa, atau siapapun itu yang memang menjadikan peristiwa ini menjadi sebuah informasi yang pengen cepat diviralkan. Banyak sekali. Itulah yang kadang-kadang sering masih saya sosialisasikan juga ke teman-teman. Jadi kita tolong mindsetnya dirubah. Jangan seolah-olah siapa yang mengirimkan video pertama itulah orang yang paling wah, dialah superhero-nya. Itu seolah-olah masih mindset teman-teman kita masih di situ. Jadi siapa yang sampai di lokasi bisa mengirimkan video, saya ini. Itu mindset akunya tolong. Tapi coba kita rubah jadi kami. Ya, karena makanya seperti yang saya bilang, walaupun kemarin saya sesuai dengan amanat Undang-Undang Pencarian dan Pertolongan itu kan memang Basarnas itu diberikan tugas sebagai leading sector. Dia adalah memimpin proses penyelamatan, ya. Tapi proses penyelamatan kemarin itu tidak semuanya peran Basarnas. Banyak unsur-unsur lain yang membantu, teman-teman PMI, unsur TNI Polri, teman-teman relawan. Itu makanya kami selalu mengatakan ini adalah kerjanya tim SAR gabungan. Ya, semuanya. Ini bukan hanya kerjanya Basarnas, bukan hanya kerjanya teman-teman medis ataupun kerjanya tim keamanan, tapi ini kami berkolaborasi. Tapi memang masih perlu disayangkan dan perlu diberikan edukasi. Masih banyak rekan-rekan yang di luar dari itu. Kita harus menghargai semangat jiwa kesetiakawanan, jiwa sosial, jiwa ingin memberikan pertolongan yang begitu besar ya bagi masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya para relawan yang memang banyak bersebaran di masyarakat dengan berbagai unitnya ya. Tapi memang satu sisi kita harus mengakui juga kadang bahwa memang semangat itu terkadang memang harus dikontrol.
Ya, oke. Kalau kita nggak bicara itu, karena kalau bicara itu bukan ranah kita. Betul. Saya ingin bicara bagaimana kondisi kemarin itu supaya menjadi sebuah pemahaman dan menjadi sebuah pembelajaran bersama bagi masyarakat dan juga kita. Dalam situasi seperti itu, kalau ada peristiwa serupa, apa yang harus dilakukan? Misalnya orang yang paling sekitar atau relawan yang paling berada paling dekat untuk melakukan itu dalam peristiwa runtuhnya sebuah gedung. Ya. Apa yang harus dipahami dan apa yang harus dilakukan oleh mereka? Jadi ini tergantung, kita klasifikasikan dulu siapa ini yang pertama tiba di lokasi. Kalau dia memang yang pertama kali itu adalah warga yang tidak memiliki kompetensi sama sekali, tidak memiliki teknik sama sekali, tidak memiliki pengetahuan rescue sama sekali. Tugas utamanya adalah telepon bantuan, menghubungi bantuan. Itu cukup sudah. Itu sudah paling luar biasa sudah. Sesegera memberikan informasi supaya tim rescue yang memiliki kompetensi bisa segera tiba di lokasi untuk memberikan pertolongan. Itu dulu. Ya. Bagi relawan masyarakat umum yang mungkin tidak memiliki kompetensi dasar, tetapi memiliki semangat gitu. Ya, memiliki semangat. Terkadang kan niat dan semangatnya tuh korban selamat. Betul. Tapi pemahamannya tidak ada. Dan apa yang harus mereka paham menghadapi situasi? Nah, kalau menghadapi situasi yang seperti itu, kalau memang teman-teman ini adalah teman-teman sudah relawan tapi belum memiliki kompetensi di bidang itu, ya. Yang pertama, yang perlu dilakukan memang kita harus melakukan penilaian terhadap situasi dan lokasi. Karena tidak mungkin juga ketika kita misalnya kita berada, walaupun kita tidak memiliki kompetensi, kita berada di lokasi kejadian, ketika melihat ada korban yang terjepit, dia meminta tolong, itu secara naluriah kita pasti akan melakukan pertolongan. Namun sebelum lakukan pertolongan, tolong lakukan penilaian. Sejauh mana potensi masalah, potensi resiko kepada kita sendiri. Itu dulu yang kita lakukan. Nah, kalau kemudian itu memang kita nilai kita mampu untuk melakukan, silakan lakukan. Karena semakin cepat korban ditolong juga semakin baik. Daripada menunggu tim Basarnas yang baru setengah jam lagi baru datang atau timnya, ya kalau memang bisa ya silakan lakukan pertolongan. Tapi ketika misalnya korban yang posisinya seperti yang kemarin kita bicara seperti Fahru Reja, Arini, kemudian Lia yang posisinya memang memerlukan kemampuan khusus, serahkan kepada ahlinya. Nah, itu yang paling pas. Biasanya saya melihat dari berbagai macam peristiwa kebencanaan ya, apapun bentuknya itu, semangatnya dulu yang paling muncul. Betul. Tanpa memahami, menyadari dan memposisikan saya harus melakukan apa. Pertanyaan mereka ya kayak kemarin itu saya lihat ya. Begitu ambruk, video amatir yang beredar itu langsung semua menyerbu masyarakat dan semuanya ngumpul di atas itu betul. Mereka bingung nih mau apa juga gitu ya. Di atas justru malah membuat resiko. Dan ini yang terjadi kemarin. Nah, kalau dalam kasus kemarin Mas Hendro, kan rentang waktunya itu kan proses pencariannya kan dari awal tuh kan sekitar 17 jam sampai itu. Itu bekerja itu terus ya. Tim Basarnas khususnya dari tim SAR Banjarmasin ini 16 orang ini terus bekerja terus menerus atau memang ada shiftnya gitu? Ya, jadi gini. Kemarin itu memang saya kolaborasi dengan beberapa teman-teman yang sudah ada di sana, teman-teman TNI, Polri. Jadi yang pertama datang itu adalah tim dari Basarnas itu pertama datang adalah tim Aju 4 orang. Kemudian disusul saya. Saya itu bawa 7 orang. 7 orang. Nah, begitu sampai di lokasi saya sudah datang dengan peralatan yang komplit. Kalau tim Aju kan dia melakukan penilaian, dia bawa peralatan tapi memang hanya untuk yang sederhana saja dulu. Sekalian memberikan data kepada kami yang masih di ini kira-kira apa yang harus dilakukan. Nah, kami datang dengan bertujuh, kemudian karena memang posisinya waktu itu pertama kali datang, posisi korban sudah diketahui dan ada kemungkinan hidup. Waktu itu ya saya hanya bagi tim saya saja. Kemudian selain dari saya ada teman-teman dari Samapta Polda Kalsel yang juga memiliki peralatan ekstrikasi ya. Jadi dibantu oleh teman-teman kami coba membuka akses. Itu waktu itu saya belum membagi shift. Jadi kami fokus ke dua titik yang posisi Fahru Reja dan posisi Arini untuk membuka akses dan melakukan proses evakuasi. Namun kemudian di sekitar pukul 20.45 kan itu sudah berhasil kami keluarkan itu. Sekitar 20.45 kami keluarkan. Nah, setelah itu ya itu sudah saya melihat kondisi teman-teman yang mulai kelelahan secara psikologis sudah harus beristirahat gitu, karena kalau mereka sudah kondisinya lelah juga tidak fokus itu akan berbahaya juga, tidak konsentrasi, sehingga tim saya datang lagi satu yang berjumlah 6 orang sehingga kami total berjumlah 16 orang. Nah, teman-teman yang yang sudah melakukan pertolongan ini saya standby kan untuk istirahat. Ini teman-teman tapi
teman-teman yang datang kedua ini kan masih meraba-raba posisinya di mana, tidak diketahui. Melakukan potong sana, potong sini, dibantu dengan teman-teman TNI apa segala macam. Itu juga pekerjaan yang melelahkan. Sampai dengan di pukul 00 itu kami berhasil lagi menemukan korban yang posisinya tertimbun tapi sudah meninggal dunia. Ya itu kemudian kita dilakukan evakuasi oleh Kalau teman-teman. nggak salah Akbar ya namanya. Bukan, Akbar terakhir. Terakhir ya. Akbar di korban terakhir yang pukul 9. Hanafi. Oh, Hanafi pagi juga. Hanafi pagi. Yang Edi kalau tidak salah. Oh iya. Ya. Oh ya Edi. Ya, Edi. Nah, itu jadi teman-teman yang tadi sudah melakukan proses evakuasi yang Arini, kemudian Fahrul Reza sama Lia ini istirahat. Ya, tapi masih ada teman-teman yang lain coba melakukan pencarian di mana kira-kira korban itu. Sementara itu proses berlanjut sampai dengan 20 sampai dengan pukul 04.50. Sekitar pukul 04.50 kami mendapat informasi bahwa dari Hanapi. Nah, Hanapi ini sama dengan Misnawati. Nah, yang dia posisinya, nah itu posisi korban posisi Itu jam informasi dari siapa? Jam 4.50 itu posisi 4.50 itu kan posisi pas lagi lelah-lelahnya gitu Iya, ya. iya. Posisi lelah-lelahnya, tapi sebagian tim saya sedang beristirahat, sebagian masih melakukan pencarian. Ini posisi mungkin butuh istirahat sudah. Jadi teman saya, rekan saya itu, anggota saya itu yang posisinya lagi duduk di atas lantai 2. Samar-samar mendengar suara minta tolong. Oh. Jadi mendengar suara minta tolong di tengah keramaian yang keributan di situ. Jadi kemudian kondisi lelah pukul 4.50 ya dia mendengar ya akhirnya berdiskusi dengan rekannya. Ini benar suara orang minta tolong atau kita halusinasi udah? Karena kondisi sudah lelahnya. Akhirnya minta tenang di sekitar situ, kemudian didengarkan benar-benar, oh iya suara orang minta tolong. Yang lain juga mendengar berarti benar ya? Tidak, yang kebetulan mendengar teman saya yang berdua ini saja. Ya. Dan kebetulan posisinya berada duduk di lantai itu, di posisi yang menutupi Hanapi. Iya. Kemudian hanya ada celah sedikit saja ini lantai, kemudian ada celah di sini. Teman-teman duduk di sini, jadi di sini ada celah sedikit saja. Samar-samar ada suara minta tolong. Sekali ternyata pas teman-teman lakukan pengecekan, ternyata ada orang. Kemudian yang teman-teman yang lain sudah mulai ini ada artinya fokus kita kembali lagi ke sini ya karena dia minta tolong dan lain-lain. Berarti dia masih hidup. Dia masih hidup. Ya itu akhirnya posisinya kami tidak tahu posisi yang kami hanya bisa melihat kepalanya begini. Jarak kepala dengan beton yang di atas ini paling hanya sekitar 10 cm. Sekitar 10 cm. Kita juga kalau harus melihat ke dalam harus ngintip-ngintip dari lubang itu. Dan saya hanya bisa melihat kepalanya saja. Tapi dia bisa berbicara, tolong Pak, cepat tolong Pak. Tolong Pak, saya sudah nggak tahan lagi ya gitu. Dia tertindih ya posisinya. Tertindih posisinya dan saya tidak tahu arah badannya ini kemana. Kepala itu rambutnya saja atau enggak, dia pas kebetulan menghadap. Oh, jadi wajahnya iya. Berarti posisi pada saat itu Hanafi korban itu bukan terlentang, bukan tungkrap, tapi miring kayak gini ya? Iya. Pada saat posisi wajah dia menghadap dan berkomunikasi dengan awalnya saya berpikir begitu. Posisi badannya ke sebelah sini, kepala di sini, ya. Sehingga saya mau buka akses di sebelah sini, di sebelah barat. Tapi ternyata setelah saya buka akses, saya beri tekanan sedikit menggunakan alat ekstrikasi itu, Hanafi kesakitan. Waduh, ini di mana ini posisi badannya? Setelah saya buka sedikit dibuka, mulai ada rongga yang besar, kemudian kepalanya dilihat, kami lakukan analisa, oh ternyata badannya justru tertindih balok. Yang sebelumnya saya pikir badannya ke arah barat, justru ke arah timur. Nah ini yang ternyata membuat dia sakit, karena kami berpikirnya dia ke arah barat. Di sebelah timur ini teman-teman relawan semua berdiri. Oh ini yang ternyata akhirnya area itu kami clearkan. Tolong jangan berdiri di atas itu. Dia kemudian dibantu dengan kren yang menindih, ada balok ukuran kurang lebih 20-30 itu, yang panjangnya kurang lebih 6 meter. Itu berhasil kami angkat. Alhamdulillah Hanafi sudah merasa lega. Paling tidak dia merasa lega dulu. Tidak merasa ada beban yang menghimpit dia. Kemudian Hanafi minta minum, kemudian kami berikan oksigen apa segala macam. Itu udah ada hole, sudah ada lubang akses. Hanya tinggal untuk mengevakuasi kami harus menyingkirkan balok ukuran 20-30 ini ya. Dan itu kalau misalnya kita menggunakan manual ya jelas butuh waktu, tapi karena kemarin ada kren kemudian bisa di waktu sehingga sekitar pukul 7
7.45 berhasil kami keluarkan bersebelahan dengan 7.45 dari 7.45. mulai jam sekitar 4.50. Memang agak lama itu yang posisinya, karena ya itu kami memetakan posisinya yang agak sulit. Saya lubang di sini, ternyata kakinya ke sebelah sini. Oke. Dari rentang waktu yang sudah diselamatkan tim rescue waktu itu ya. Di luar dari yang sebelumnya diselamatkan oleh tim relawan, itu di pukul berapa aja, dan mungkin namanya agak lupa, tapi posisinya di mana-mana aja. Yang pertama, kedua sampai selanjutnya. Ya, untuk korban yang pertama yang teman-teman kasir sudah diselamatkan duluan oleh teman-teman relawan yang lain. Kemudian korban pertama itu adalah Hevianur. Hevianur itu yang posisinya di ATM. Di ATM itu berhasil diselamatkan. Kemudian yang itu sekitar jam masih pukul 19-an itu. 19.30-an. Ya, kemudian dilanjutkan pukul 20.45 itu keluar dulu, yang berhasil kami keluarkan adalah Fahru Reza dulu. Fahru Reza dengan kemudian diikuti dengan Lia Agustina. Kemudian setelah itu 20.45, setengah jam setelah itu Arini. Ya. Posisi Arini di mana waktu itu? Arini sendiri dia. Diperkirakan posisinya? Posisinya di kira-kira di rak tengah lah masih Arini, masih di rak tengah ya. Kalau di nggak jauh berarti dengan si ini. Fahru Reza. Ya, Fahru Reza sama Arini itu jarak hanya sekitar kurang lebih 5 meter. Karena si Reza mengaku mendengar suara Arini. Ya. Selanjutnya? Ya, kemudian setelah itu baru kami fokus yang tadi meninggal. Yang di depan kasir. Si Edi tadi. Ya, si Edi tadi. Posisinya di depan kasir. Di depan kasir itu. Karena posisinya pas bagian kepala tertimpa balok. Ya, tertimpa balok beton itu. Nah, itu baru kami fokus itu. Kemudian ada satu lagi, saya lupa namanya, itu yang kami berhasil evakuasi pukul 00.50. Itu juga kondisi meninggal dunia. Posisi perempuan, laki-laki. Laki-laki. Itu kalau nggak salah di belakang ya? Bukan, di depan. Yang belakang itu terakhir. Pagi, pukul 9.45 Akbar. Di depan juga? Ya, masih di sekitaran area kasir. Agak ke dalam, meninggal juga. Baru kemudian pukul 7.45 baru Hanafi sama Misnawati. Kemudian pukul 9.40 terakhir si Akbar. 7.45 itu ya? Iya. Si Misnawati udah posisi sudah meninggal juga. Hanafi hidup tapi akhirnya meninggal juga. Akhirnya. Rata-rata korban memang pada saat posisi meninggal itu tingkat fatalitasnya itu, kalau dilihat dari posisi awal ditemukan itu, apa yang paling membuat mereka itu keparahan itu? Badan, kepala, atau apa? Ya. Kalau kita melihat kalau saya melihat korban yang sudah meninggal itu, yang pertama seperti korban atas nama Edi itu, karena memang ya itu tadi tanda-tanda cedera yang mematikan sudah, artinya bagian kepala tertindih balok beton itu, yang kemudian ya itu artinya sudah memang cederanya udah memang yang mematikan. Kemudian kalau yang lain lagi seperti yang si Misnawati, padahal Misnawati itu masuk menggunakan helm dia. Masih nempel helmnya? Masih helmnya masih nempel. Pada posisi dia ditemukan gimana waktu itu? Itu dia posisinya telentang miring. Dia memeluk Hanapi. Pada saat itu? Iya, pada saat itu. Dan kalau memang pada saat saya lihat di rekaman CCTV itu, si Misnawati itu posisi di rak paling pinggir, kemudian si Hanapi ini sedang menyusun minuman ke tempat minuman dingin itu, ke kulkas itu. Jadi dia memang berdekatan sekali. Jadi tapi pada waktu Hanapi itu ya, mungkin karena kejadiannya sangat cepat ya. Saya tanyakan, Mas Hanapi di situ berapa orang? Nggak ada, saya sendiri saja. Dia nggak sadar bahwa dia tidak sadar bahwa tangan yang di sini ini adalah tangan Misnawati. Tapi saya yakin itu karena saya melihat ini bukan tangan Hanapi. Tangan yang memeluk ini ada menggunakan gelang emas, menggunakan cincin. Ini bukan tangan laki-laki. Tapi si Hanapi ini tidak sadar bahwa ini ada orang yang sedang. Ya. Dia nggak merasa dan nggak sadar juga bahwa ternyata badannya itu menjepit atau menindih. Tidak menjepit. Kalau menjepit tidak. Seperti memeluk. Yang memeluk si Misnawati. Iya. Cuman dia jadi posisi Misnawati ini lebih di atas daripada Hanapi. Jadi ada kemungkinan Misnawati yang terbentur. Terlempar terus kena. Kemudian itu. Jadi mungkin pada saat itu mereka berdua jaraknya nggak terlalu jauh ya. Ya, kalau saya lihat dari rekaman CCTV memang tidak dekat, tidak pada jauh. Posisi saling membelakangi. Saling membelakangi pada saat kejadian. Tapi mungkin pada saat kita tidak tahu kejadian begitu brak gitu kan, kita tidak tahu Misnawati kemana, kemudian Hanapi kemana. Hanapi posisinya pada saat itu di depan lemari es itu ya? Iya, di depan lemari pendingin.
artinya dia masih ada peluang hidup itu karena memang tertahan oleh gitu. Lemari es itu yang membuat dia ada rongga. Akhirnya beton lantai 2 itu tidak rapat sekali dengan tanah. Masih tertahan itu ya. Cuman badan yang tertimpa balok dari pinggang ke bawah. Itu yang menyebabkan dia tidak bisa keluar. Tapi yang membuat dia masih bisa bertahan itu kepalanya tidak terbentur, kemudian masih ada sirkulasi udara. Oke, jadi memang korban yang rata-rata mengalami fatalitas hingga meninggal dunia mengalami cedera kematian yang benturan, memang pada posisi di atas itu. Kemungkinan besar berbeda kasus dengan Akbar. Akbar itu posisi dia kan di bagian belakang. Di bagian belakang, nah itu kalau kita analisa di bagian belakang itu kan dekat tangga itu bangunan itu runtuh sekali gitu memang. Jadi ada sama sekali hampir dia kalaupun dia tidak terbentur atau tertimpa reruntuhan, kemungkinan sirkulasi udara juga tidak ada. Hanya 2 yang bisa menyebabkan kematian. Karena memang faktor cedera berat akibat tertindih, yang 2 memang karena faktor tidak ada kekurangan oksigen. Dan rata-rata kalau lihat pada posisi korban sebagian besar itu karena faktor cedera mematikan tadi. Cedera mematikan, iya. Menurut analisa secara visual, Mas Endro, korban yang meninggal ini, apakah kira-kira mereka memang meninggal dalam waktu seketika ketika itu sudah menimpa, atau memang ada sempat mereka ada peluang hidup tapi mungkin karena lain hal gitu ya? Iya, tapi apa namanya sempat hidup tapi karena faktor cederanya, faktor tidak ada udaranya. Ya, nah kalau untuk yang itu mungkin saya tidak bisa menjawab itu. Iya, memang. Saya juga tidak bisa mengira-ngira untuk hal itu, karena kalau misalnya kita mau lakukan itu teman-teman forensik yang lebih bisa mengetahui apakah ini ketika setelah diidentifikasi apakah ketika benturan langsung meninggal ataukah ada rentang waktu kehabisan oksigen apa segala macam, mungkin itu teman-teman forensik yang lebih mengetahui. Ya duka kita untuk mereka ya. Semoga yang meninggal itu mendapat pengampunan. Betul. Berharap, saya membayangkan bagaimana situasi dan kondisi yang mereka alami secara psikologis mental. Ketika ternyata mereka masih punya peluang hidup dan pada saat itu tidak langsung seketika Betul. Tapi dalam rentang waktu mungkin 1 jam 2 jam itu apa yang mereka rasakan, penderitaan apa yang ini ya. Betul. Jadi kalau saya melihat itu jadi kalau saya melihat, saya salah satu contoh saja Arini yang sebelum kami evakuasi itu dia bisa berkomunikasi melalui telepon. Jadi dia lewat telepon ini sudah kondisinya panik, sangat panik. Dari suaranya teriak-teriak, tolong cepati ulun kada tahu di sini kada banar. Wah, pokoknya bahasanya seperti itu sudah. Sambil nangis. Sudah sambil nangis dan lain-lain ya, sampai dan lain-lain. Ya tugas saya adalah meyakinkan dia, menenangkan bahwa kami akan menolong dia, ya. Sambil saya beritahu kan, Mbak Arini tolong tenang dulu, hemat tenaganya karena dengan dia seperti itu, dia akan mengeluarkan banyak energi yang harusnya dia bisa simpan, dia bisa manage untuk dia bertahan gitu. Jadi, tapi alhamdulillah waktu itu Arini ketika kami berikan komunikasi, kami berikan arahan, dia ngikut, dia ikut. Langsung dia tenang. Coba Arini tenang. Saya bilang tenang. Saya ini tidak tahu posisi Anda di mana. Tapi tolong beri saya tanda supaya saya tahu di mana Anda. Akhirnya saya ketuk di titik-titik itu masih jauh sampai pada ketukan itu pas di kepala saya. Akhirnya kalau dia seandainya dalam keadaan panik, dia mungkin tidak bisa menganalisa, tidak bisa berkomunikasi dengan kami dan itu akan menyusahkan kami. Tapi karena dia kemudian bisa berkomunikasi, bisa menerima arahan kami, akhirnya kami dapat petunjuk. Beda dengan Raja ya. Kalau kemarin kita tanya Raja, dia mengaku katanya bahwa saya harus tenang, saya harus bisa kontrol gitu ya. Berbeda memang kalau sama Reza agak tenang. Arini yang teriak-teriak memang. Faktor gender mungkin ya. Bisa jadi. Kemudian kan kalau di situ mungkin kan Lia sama si Reza kan berteman, sering saling menguatkan. Dan si Lia ini merasa aman mungkin karena masih ada Reza. Bahkan ketika hall itu sebenarnya Reza itu mungkin sebelum kami keluarkan 10 menit sebelumnya Reza ini sudah bisa keluar sebenarnya. Tapi dia minta bertahan. Karena yang ini karena si Lia tidak mau ditinggal.
Ya tidak apa-apa, sebentar saya bilang tolong saling menguatkan karena saya lihat kondisinya juga stabil gitu ya. Beton-beton yang di atas ini juga stabil. Oke, tidak apa-apa, bertahan dulu sambil kami membuka hall-nya semakin besar supaya karena memang kalau misalnya waktu itu Reza waktu itu saya keluarkan kemudian baru prosesnya si Lia, itu mungkin jeda waktunya agak panjang karena hall-nya belum saya prepare. Nah, tapi karena waktu itu Reza memilih bertahan di dalam, sehingga kami punya waktu untuk hall-nya bisa kami beri perbesar, sehingga tidak butuh waktu lama setelah Reja, si Lia langsung bisa kami keluarkan. Iya. Oke. Pada saat itu, Mas Hendro, tadi salah satu korban tadi disebutkan Misnawati ya. Iya, betul. Pada posisi itu dia memeluk si Hanafi. Betul. Hanafi itu sadarnya itu setelah dia diangkat atau gimana? Atau setelah dia melihat sendiri bahwa ternyata ada korban juga yang di... Jadi Hanafi itu sadar setelah sudah hall-nya itu sudah semakin besar. Dia baru sadar kalau itu dia ada tangan orang lain di atasnya, di atas perutnya. Jadi posisi sebenarnya di atas perut. Iya, jadi tangannya memeluk gitu. Iya. Gitu. Dan dia nggak merasa sama sekali ya? Tidak merasa sama sekali. Tapi memang pada saat itu tubuhnya semua terjepit dari atas ke bawah ya? Jadi kalau Hanafi itu dari dada sampai ke kaki itu tertimbun reruntuhan semua. Jadi hanya kepalanya saja memang. Hanya kepalanya saja sedikit. Dan di atasnya itu ada Misnawati? Jadi di atasnya ini beton. Di atasnya beton jarak 10 cm. Misnawati ini ada di sampingnya kepalanya. Tapi tangannya memeluk bagian dada dari Hanafi. Kalau saya membayangkan mungkin posisinya pada saat itu mereka mungkin saling membelakangi, sehingga ketika ada benturan posisi Misnawati terlempar dan dia tanpa sengaja memeluk itu. Iya, mungkin terlempar ke arah Hanafi. Iya. Gitu ya. Dan dia benar-benar nggak tahu sama sekali bahwa tidak sadar. Jadi Hanafi tidak sadar waktu itu. Jadi waktu itu juga Hanafi pertama kali saya buka akses itu. Jadi saya mungkin bisa mengambil kesimpulan Hanafi itu sempat pingsan dulu. Ya. Jadi begitu, ini yang dia tanyakan adalah yang pertama kali dia memang minta minum. Dia minta minum, kita berikan tidak bisa kita berikan tapi melewati selang. Kami berikan air minum melalui selang, kemudian kami berikan. Tangannya benar-benar nggak bisa. Tangannya tidak bisa masih tertimbun reruntuhan semua. Jadi selang diarahkan ke mulutnya. Ya, diberikan selang ke arah mulutnya, kemudian si Hanafi ini bertanya kepada kami. Yang pertama dia tanyakan adalah sudah berapa hari saya di sini. Ya itu yang membuat Mas Hendro bisa memprediksi dia mungkin nggak sadar sempat pingsan. Itu. Jadi dia mungkin sempat kehilangan kesadaran di situ atau mungkin tertidur atau gimana ya. Jadi Hanafi itu yang pertama itu yang dia tanyakan. Saya sudah berapa hari di sini? Kami kuatkan. Belum, ini kita belum berhari-hari, ini baru 12 jam. Saya bilang gitu. Ini kita baru 12 jam. Semangat saya bilang. Semangat. Tapi dia sudah mulai sadar. Iya, sudah mulai sadar. Sudah semangat, tapi prosesnya memang masih panjang. Bayangkan dari 04.50 sampai ke 7.45 itu lumayan panjang. Kemudian yang pertanyaan yang kedua dia adalah nanyakan ibunya. Ya, sampai dia di rumah sakit juga bertanya ibu. Iya. Jadi dia sabar, ibunya sedang dalam perjalanan karena posisi kan lagi di hulu sungai kalau tidak salah. Ya, tidak apa-apa. Pokoknya yang sekarang kita komunikasi dengan Hanafi. Sekarang konsentrasi supaya selamat dulu. Nanti ibunya pasti datang. Kami berikan, kami kuatkan dengan hal tersebut. Sampai saya cukup tertekan juga ketika dia seperti mau menyerah. Seperti mau menyerah. Dia bilang, aduh, ulun uyuh banar, ulun hendak guring. Itu kalau seperti itu benar-benar tidur secara medis, itu bisa sekalian ya? Bisa jadi. Ya. Makanya kami mulai mau turun-turun. Ya, jadi kalau di pengetahuan kami di medical first responder itu, jadi kami harus tetap bisa mempertahankan kesadaran korban. Jadi akhirnya terus diajak komunikasi, terus diajak bercerita apa segala macam sampai teman-teman itu berceritanya sudah punya pacar belum, sudah punya rencana tahun depan mau menikah apa segala macam. Jadi supaya Hanafi menyampaikan hal tersebut kepada kami. Sudah punya pacar belum? Sudah punya pacar, rencana tahun depan mau menikah. Jadi kami coba dia supaya bisa tetap terus sadar mempertahankan kesadarannya. Alhamdulillah sampai dengan dia evakuasi,
Hanafi masih dalam keadaan sadar. Dia sadar bahwa ternyata dia dipeluk oleh Misnawati itu pada saat diangkat. Setelah sudah akses semakin besar. Dia Jadi baru kan lihat. sebelumnya hanya ada celah kecil sampai dengan kepalanya terbuka, sampai dengan dadanya sudah terbuka, dia baru sadar. Baru dia juga yang menginformasikan kepada kami. Katanya? Oh iya, ada orang di sebelah saya. Gitu. Iya. Jadi dia baru sadar setelah dia melihat itu ya. Mungkin karena memang itu gelap dan dia Gelap memang. nggak bisa meraba. Tidak bisa. Kan tangannya semua tertimbun. Dan mungkin pada saat itu mungkin setengah mati rasa kali ya. Iya, jadi Hanafi itu juga berbicara kepada kami, saya sudah tidak bisa merasakan kaki saya. Ya. Kakinya di mana? Saya tidak tahu kaki saya di mana. Bahasanya kurang lebih seperti itu. Iya. Ya. Jadi karena memang kebetulan balok beton yang menimpa di bagian perut ini balok beton yang besar sekali memang. Ya. Saya bayangkan mungkin ya kalau dia bertanya seperti itu dan dia tidak sadar, itu mungkin yang membantu dia sampai bisa selamat karena menghilangkan rasa sakit penderitaannya itu ya. Kalau mungkin dalam posisi sadar mungkin ya kita kena sesuatu aja kan rasanya berat sekali. Iya. Jadi kalau memang sadar itu berbeda ya, kasus seperti misalnya kayak Arini. Iya. Arini itu kan sadar sepenuhnya dia. Sepenuhnya, Ya betul. hanya memang hanya kakinya yang tertimpa rak-rak itu dekat kulkas es krim itu ya. Jadi dia sadar kaki ulun patahkah gitu. Nah, gitu. Jadi dia ya, karena mungkin dia merasakan sakit dan lain-lain ya gitu ya. Dan sampai si Arini ini juga cukup dramatis sebenarnya penyelamatannya kalau dibanding kalau saya nilai dramatis itu ya Arini sama Hanafi lah ya. Kalau Arini ini setelah sudah ada akses kami sudah bisa berikan oksigen tapi kami tidak bisa tarik karena dari pinggang ke bawah terjepit masih. Arini ya? Iya, Arini. Jadi dia juga sempat kehilangan kesadaran. Jadi sempat kejang matanya full ke atas. Sudah terbuka, sudah diberikan oksigen, sudah diberikan oksigen yang dari tabung. Sudah kehilangan kesadaran, sempat kehilangan kesadaran. Begitu setelah itu karena oksigen saya rasa tidak mampu, kami berikan yang oksigen tempat oksigen. Kami berikan oksigen, kami berikan kami atur napasnya, kami berikan sama tim rescue saya diberikan oksigen 3 kali. Kemudian apa ya? Seperti mendapat kekuatan hari ini. Sempat ya matanya. Iya, sempat ya matanya sudah kejang ke atas gitu. Sudah seperti kehilangan darah. Kemudian dia seperti mendapatkan kekuatan. Ulun kada mau mati di sini. Ulun ngomong gitu. Iya, ulun kada mau mati di sini. Ulun harus hidup, ya. Ulun harus hidup, ulun harus selamat. Kesian laki ulun di rumah lumpuh. Iya, itu kekuatan dia. Itu saya rasa yang jadi kekuatan dia. Kemudian dapat ke sana. Setelah itu komunikasi dengan Arini lancar. Kami pelan-pelan potong bagian puing-puing yang menjepit dari pinggang ke bawah itu sampai dengan Arini berhasil dikeluarkan. Situasi pada saat itu cedera berat juga untuk kaki ke bawah. Lumayan patah. Ya. Jadi ada fraktur itu hari ini di kaki sebelah kanan kalau gitu. Melihat apa yang disampaikan oleh Mas Endro, saya bayangkan betapa luar biasanya ya situasi dan kondisi yang kita semua mereka adalah korban yang memang nggak pernah menyangka kadarulahnya ketika mereka menghadapi situasi musibah gitu ya. Tapi bagaimana mereka bertahan kan menjadi sebuah cerita yang bagi kita terasa memilukan gitu ya, memilukan sekali. Yeah. Apalagi para korban ini kita nggak pernah tahu pada saat mereka menjadi korban yang meninggal, apakah ada sempat jeda waktu ketika mereka harus menghadapi maut dengan kesadaran, dengan situasi kesakitan dan segala macam. Semoga para arwah yang meninggal ini mendapat pengampunan dan rahmat dari Allah. Amin. Kita udah lama banget bincang. Saya pengen banget ya, tapi tadi udah dikasih tanda dan sinyal. Tapi sebelum kita tutup ini, saya pengen Mas Endro memberikan satu pengetahuan, edukasi kepada masyarakat berkaca pada kasus kemarin, agar ini menjadi pembelajaran bersama. Mungkin dari proses bagaimana ketika menghadapi situasi kita menjadi korban dan bagaimana kita menjadi orang yang ingin menyelamatkan. Nah, ini bagaimana yang harus dilakukan oleh para orang-orang pada situasi seperti itu. Jadi ya kami sebenarnya ada juga sedikit pengetahuan ketika menghadapi situasi gempa bumi, bangunan runtuh. Memang
bahkan itu kami berikan edukasi itu, ada program di Basarnas itu namanya Sargos to School, sampai mulai anak-anak pendidikan usia dini itu sampai dengan SMA kami berikan pengetahuan itu. Jadi memang yang pertama itu adalah ketika ada kejadian seperti ini, khususnya kepada korbannya, khususnya kepada korban, yang pertama adalah cari tempat aman. Cari tempat aman itu adalah memang prinsipnya yang tempat aman itu adalah merapat ke dinding. Ketika mereka masih punya kesempatan, tetapi ketika tidak bisa masih keluar, kecepatan, entah itu gempa, entah itu mau runtuh karena faktor konstruksi, dan sadar bahwa akan ada peristiwa itu, tapi nggak sempat lagi kabur, segera cari dinding. Cari dinding, ya. Kalau memang sudah tidak sempat kabur. Ini peluang yang paling besar. Paling besar, ya. Tapi kalau kita punya kesempatan keluar, ya lari keluar. Siapa yang mau mati kontrol? Selama punya kesempatan keluar, kita keluar. Tapi ketika misalnya, kemudian di dalam, ketika yang di dalam itu posisi sudah terkurung, ya tentunya yang paling utama adalah jangan panik. Ya, jangan panik. Usahakan cari akses. Kalau bisa bergerak. Kalau memang bisa bergerak, cari akses. Biasanya akses itu kalau di situasi itu ditandai dengan cahaya. Nah, itu cahaya. Karena ketika ada cahaya yang berhasil menembus, maka suara kita bisa keluar. Iya, karena ada gelombang yang bisa dihantarkan udara. Ada yang bisa kalau gelombang suara yang bisa dihantarkan. Nah, melalui hal-hal tersebutlah sehingga kita memberikan informasi kepada tim rescue, bisa minta tolong ya. Nah, kemudian apabila sudah di dalam, kurangin gerakan-gerakan yang menghabiskan energi, menghabiskan tenaga. Artinya sia-sia. Kalau memang kita sadar posisi kita di sini dan kita tidak mungkin membuat celah sendiri, membuat akses, lebih baik bersabar, menunggu. Yang paling dan bisa dilakukan tuh berdoa sambil berharap. Berdoa dan berharap ya. Dan apabila sudah ada komunikasi, maka berikan informasi sejelas-jelasnya kepada tim rescue. Ya, itu. Ya, setelah itu, saya serahkan sudah. Pada takdir dan nasib. Pada takdir dan nasib. Tapi biasanya kalau peristiwa yang seperti itu kejadian rentang waktu korban-korban, tapi mungkin tergantung tingkat kerumitan, tergantung konstruksi bangunan. Ya. Jeda dan spare waktu itu biasanya tim rescue yang bisa terdengar melakukan penyelamatan dengan situasi sejak awal jatuhnya itu paling rata-rata umum itu berapa jam biasanya, sehingga mereka punya gambaran. Kalau mereka mendengar ini ya, masyarakat yang suatu ketika mengalami peristiwa itu, mereka paling tidak punya bayangan 3 jam lagi tim rescue pasti sudah akan bisa masuk. Berapa jam lagi misalnya kayak itu rata-rata? Ya, kalau jadi kita jadi ya memang itu tadi tidak bisa diambil kesimpulan sebenarnya. Jadi tergantung tingkat kesulitan di lokasi ya. Kalau kita misalnya saya kemarin kejadian di Palu itu, kita masih berhasil mengevakuasi korban di jam ke-18. Ya, itu masih bisa berhasil dievakuasi masih di jam 8. Jadi pada prinsipnya manusia itu kan manusia itu tidak bisa hidup 3 menit tanpa udara. Nah, itu sudah. Jadi kalau dia tidak ada udara, itu paling bisa bertahan 3 menit. Bagaimana kalau misalnya masih ada udara tapi tidak pernah tahu seberapa banyak kecukupannya bisa bertahan? Ya. Apa yang harus dilakukan dengan cara bertahan melalui napas itu? Pelan-pelan aja. Iya, bertahan. Jadi untuk menghemat oksigen itu adalah kita tetap tenang. Kalau kita panik, otomatis kita nafas kita semakin semakin terengah. Jadi memang kuncinya kalau sudah memang itu, makanya ada prinsip biasanya tuh stop. Metode pertolongan itu pada saat korban itu ada stop. S-nya itu stop, berhenti, diam untuk menenangkan diri. T-nya think, berpikir. Berpikir apa yang harus saya lakukan ini. Kalau memang ada akses, kita cari akses. Kalau kita memang ada celah, kita berikan informasi, berikan akses ya. Kemudian P-nya ada, O-nya observasi. Lihat ke sekeliling. Dari sekeliling ini apa yang bisa kita lakukan? Mungkin ada benda-benda yang bisa membuat kita membuka akses dan lain lagi. Kemudian yang terakhirnya adalah P-nya planning, rencanakan. Nah, jadi S-nya berhenti sejenak untuk memberi kesempatan kita think untuk berpikir. Kemudian O-nya observasi, lakukan penilaian di sekitarnya, kemudian baru rencanakan apa yang harus kita lakukan. Jadi ini menjadi sebuah informasi yang sangat berharga bagi siapapun masyarakat yang menghadapi situasi kebencanaan dalam kasus-kasus seperti tadi. Apapun ya, bisa jadi tenggelam, bisa jadi kebakaran, terjebak api, tersesat di hutan, apapun bentuk kebencanaannya dan musibah yang dihadapi. Segera lakukan stop. Artinya itu berhenti sejenak, stop. Kemudian kayaknya kita berpikir peluang kita selamat itu berapa besar. Kalau besar, kita harus bisa melakukan apa? Sambil melakukan observasi, melihat apa yang paling mungkin kita lakukan.
Ya, apakah kita harus menunggu? Ya. Apakah kita harus mencari upaya penyelamatan sendiri? Baru kita memplanning plan itu. Merencanakan. Nah, ini yang menjadi penting. Yang penting itu jangan panik. Karena Betul. beri jeda waktu dulu. Ya. Pada saat kita menghadapi situasi seperti itu, jeda waktu untuk bisa ngontrol gitu Betul. ya. Itu bagi para korban. Terus bagaimana bagi masyarakat, relawan atau siapapun yang ketika menghadapi situasi yang seperti kemarin, kebencanaan, apa yang harus mereka lakukan? Yang pertama adalah memang saya sampaikan itu adalah segera hubungi pihak-pihak terkait. Karena pihak-pihak terkait, relawan apa segala belum tentu berada di lokasi. Semakin cepat informasi sampai kepada teman-teman, sampai mana kemungkinan pertolongan datang juga lebih cepat. Itu yang pertama. Kemudian lakukan itu penilaian juga. Bisa lakukan penilaian terhadap lokasi kejadian yang seperti saya sampaikan tadi. Memang apabila memang ada korban yang memungkinkan dan mampu ditolong secara mandiri, lakukan pertolongan. Lakukan pertolongan. Ini dengan catatan tadi bisa dilakukan pertolongan secara mandiri dan memungkinkan. Iya, dan memungkinkan. Ya. Kemudian apabila kita mengetahui bahwa korban itu yang ibaratnya tingkat kesulitan evakuasinya tinggi dan perlu penanganan khusus, maka kita cukup mengumpulkan saja. Kita cukup mengumpulkan data sehingga tim rescue datang berikan itu. Itu sudah sangat membantu kami. Saya ini kemungkinan Pak korbannya ada 10 orang. Nah, ya. Posisinya di sini Ya. gitu ya. Itu sudah membantu sekali. Ya. Sehingga tim rescue bisa langsung menuju pada titik-titik itu. Ya. Kemudian tentunya hindari kegiatan yang berlebihan. Yang bisa membahayakan. Salah satunya video-video. Ya, itu ya. Kadang-kadang hal-hal yang niatan kita untuk menolong juga kadang-kadang justru bisa membahayakan. Ya, bagi itu diri sendiri baik juga, dari sendiri maupun korban. Nah, jadi itu yang perlu kita lakukan. Jadi minimalisirkan itu, kemudian lihat situasinya. Kalau memang di luar dari kemampuan kita cukup mengumpulkan data dan berikan informasi kepada tim rescue yang akan datang atau menentukan tindakan penanganan selanjutnya. Gitu. Baik, Mas Hendro, luar biasa informasinya. Saya secara pribadi dan juga mungkin mewakili para penonton konten ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besar dan sedalamnya ya. Kepada tim Basarnas, kepada semua relawan, semua unsur, baik TNI Polri, para tim masyarakat yang ikut terlibat, siapapun yang kemarin menjadi bagian dari proses dan upaya penyelamatan para korban. Doa kita bersama untuk para korban, semoga para korban mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat dan dilapangkan kubur dan diterima semua amal ibadahnya. Ini semua peristiwa yang kita tidak akan pernah bisa prediksi. Iya, namanya musibah kapanpun, dimanapun, dan siapapun kita nggak pernah tahu. Betul. Tetapi dengan apa yang disampaikan oleh Mas Endro tadi, ketika kita menjadi korban, lakukan tadi stop. Gitu. Dan ketika kita menjadi bagian orang yang berada di sekitar peristiwa itu, lakukan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Endro. Kalau memungkinkan kita melakukan penyelamatan, lakukan. Ya. Tapi dengan syarat tadi ya, memungkinkan. Memungkinkan. Kalau bisa melakukan secara mandiri. Kalau tidak, setidaknya kita segera melakukan melakukan hubungan. Menghubungi orang-orang yang bisa segera memberikan pertolongan dan sambil mencari data. Terima kasih Mas Hendro. Saya pikir nanti setelah diskus kita ini dengan apa yang disampaikan, kita perlu bikin konten yang sifatnya memberikan sosialisasi dan edukasi. Saya sangat pengen nanti mencari data, menggali lebih dalam. Apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi situasi mau tenggelam? Apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi situasi dengan api? Ya. Dengan kompor yang meledak. Apa yang dilakukan dengan situasi ketika menghadapi korban yang tergeletak di jalan? Betul. Ini orang pada bingung awam. Masih banyak yang awam. Ya kan? Nah, ini nanti akan kita edukasi. Mungkin saya akan ngajak Mas Endro dengan timnya. Saya akan kunjungi dinantikan tim Basarnas. Boleh. Jadi nanti misalnya melihat situasi korban karena saking pengen yang nolong, ya kan? Padahal korbannya ini tingkat fatalitasnya belum begitu ini, tapi setelah diangkat, tiba-tiba lehernya crack. Malah memperparah. Betul. Nah, ini situasi seperti ini harus tahu apa yang harus dilakukan. Pertolongan pertama apa? Saya pikir ini perlu nih bagi saya sendiri supaya tahu, masyarakat juga bisa mendapat edukasi sehingga kita semua ketika menghadapi situasi-situasi itu tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, tentunya kami sangat terima kasih kalau memang ada program yang seperti itu Mas ya. Jadi kegiatan yang namanya penyelamatan itu bukan hanya tugas Basarnas, bukan hanya tapi tugas kita semua. Jadi
kami tidak akan tidak akan sungkan-sungkan untuk berbagi pengetahuan, memberikan pengetahuan, karena semakin banyak orang yang bisa, semakin banyak orang yang mampu, semakin banyak orang yang memiliki ilmu, maka kemungkinan korban diselamatkan semakin besar. Ya, karena posisinya seperti Basarnas saja saat ini, kami Basarnas Banjarmasin harus sekalsel. Di sini hanya ada di Kota Baru, di Tabalong sama di Batu Licin. Kejadian di Plehari aja kami harus butuh waktu 1 jam sampai 1 jam setengah. Kalau memang ada teman-teman yang di sana sudah memiliki kompetensi, tentunya ini sangat-sangat membantu. Baik bukan hanya membantu Basarnas, khususnya membantu korban. Kemungkinan korban semakin cepat dijangkau, kemungkinan diselamatkannya juga semakin besar. Karena Kalimantan Selatan ini kan memang tidak ada potensi bencana alam yang begitu besar ya, selain mungkin faktor banjir juga fatalitas tidak cukup besar ya, kecuali berada di pinggiran sungai. Tapi kita seringkali menghadapi situasi kayak kebakaran, entah itu kebakaran rumah, kebakaran lahan, yang seringkali juga ada korban gitu ya, atau mungkin faktor kecelakaan gitu ya. Itu juga harus ada pengetahuannya. Tapi yang namanya bencana kita nggak pernah tahu dan nggak pernah bisa prediksi. Setidaknya pengetahuan dasar itu menjadi penting ketika kita menghadapi situasi yang kita jangan justru menjadi menambah suasana menjadi betul. Insya Allah nanti saya akan bikin konten deh. Saya akan kunjungi kantor Mesendro dengan tim juga dengan teman-teman. Kita akan bikin tutorial cara penyelamatan. bisa. Seperti penting karena ini edukasi bagi masyarakat. Setidaknya kan melalui saluran kontennya kita nanti bisa tersampaikan dengan luas masyarakat, dan seperti yang disampaikan semakin banyak orang tahu, sehingga nanti juga bisa menyampaikan di lingkungan paling terdekat, misal keluarga. Kalau menghadapi korban ini harus gini, jangan semangatnya pengen membantu tapi nggak tahu malah bikin cedera. Nah, jadi semakin banyak tahu juga akan semakin banyak korban-korban yang mungkin akan diselamatkan ketika menghadapi musibah. Mas Hendro, sekali lagi terima kasih bersama terima kasih banyak atas keikhlasannya, kesemuanya untuk kemarin menjadi penyelamat dalam tim itu, dan kita berdoa pada semoga jangan ada lagi kejadian-kejadian yang serupa ya, walaupun kita nggak pernah tahu kapan musibah datangnya. Dan bagi masyarakat tolong sekali lagi ya, seperti sama Hendro, jangan jadi penonton ya, apalagi membuat kisruh gitu ya, dengan berkerumun, tidak memberikan celah bagi tim penyelamat yang nanti itu justru akan menimbulkan proses penyelamatan yang lambat, dan pada akhirnya korban yang mestinya bisa selamat malah justru tidak selamat. Betul. Jadi jadilah diri kita menjadi penyelamat dengan tidak ikut membuat para tim ini menjadi kerepotan dengan kerumunan itu tadi. Betul. Setidaknya dengan segera melakukan pencarian informasi, data, dan segera menghubungi tim penyelamat. Betul. Sekali lagi terima kasih. Saya boleh ngasih sedikit? Boleh, silakan. Boleh. Jadi gini mungkin ya sekedar mungkin diketahui saja pemirsa podcastnya Radar Banjarmasin ya. Yang pertama, kami di sini Basarnas ini adalah instansi pemerintah yang memang diberikan amanat tugas untuk melakukan pencarian dan pertolongan ya. Jadi pencarian pertolongan kami itu meliputi ada kecelakaan penerbangan, pelayaran, dan kondisi membahayakan manusia. Jadi kondisi membahayakan manusia seperti kejadian kemarin itu adalah kondisi membahayakan manusia, namun memang memerlukan penanganan khusus. Nah, kemudian kepada masyarakat, walaupun teman-teman sekalian juga, ketika memang dihadapkan pada situasi yang kondisi membahayakan manusia, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi Basarnas. Ya, jangan bisa langsung menghubungi. Yang paling mudah diingat adalah 115. Hotline-nya 115. Kalau pakai handphone langsung aja ya 115. 115. Nggak perlu pakai kode wilayah. Pakai kode wilayah enggak perlu, langsung 115. Cuman kalau 115 ini langsung terhubungnya ke operator 115 di Jakarta, kantor pusatnya Basarnas. Nanti Basarnas yang akan meneruskan di mana lokasinya, di lokasinya. Jadi itu silahkan langsung. Jadi tidak perlu ragu-ragu ketika ada pertolongan Basarnas, karena kami memang diberikan amanat oleh pemerintah untuk melaksanakan. Tidak ada biaya apapun, ya tidak ada biaya apapun. Karena ini memang tugas kami ya. Ya bahkan kami sangat berterima kasih sekali ketika kami memang dihubungi dan dibutuhkan. Ya dihubungi dan dibutuhkan, dan terus terang bagi kami keselamatan korban, kemudian kebahagiaan kebahagiaan keluarga korban itu merupakan penghargaan yang tidak ternilai buat kami. Sehingga kalau memang membutuhkan, jangan ragu, jangan sungkan untuk segera menghubungi. Sebisa mungkin, sesegera mungkin kami akan langsung menindaklanjuti laporan-laporan tersebut. Saya rasa itu Mas. Mas Hendro, terima kasih sekali lagi. Bagi masyarakat seperti yang disampaikan oleh Mas Hendro, ketika ada situasi dan kondisi yang memerlukan pertolongan, pencarian, dan penyelamatan,
segera hubungi 115. 115. Kalau perlu nih di save gitu ya, langsung SAR gitu. Jadi kalau cari kontak itu teman-teman langsung segera ini, walaupun hotline-nya dulu ke Jakarta Pusat, tapi biasanya dalam waktu langsung itu Mas. Begitu informasi di sana langsung pasti diteruskan ke lokasi di mana, masuk wilayah kantor sini, tanggung jawab wilayah kantor sini langsung diteruskan. Dan itu mungkin nggak perlu waktu lama, mungkin 2-3 menit sudah pasti. Sudah. Yang paling lama itu 3 menit udah lama. Dan yang pastinya informasinya harus detail kalau detail, bisa. iya. Di mana ya kan posisinya, kejadiannya apa dan segala macam. Jangan telepon panik, tolong. Itu juga susah. Oke, sekali lagi terima kasih, dan sesuai dengan janji saya, mungkin saya setelah Lebaran akan jalan-jalan ke Mas Chandro, kita bikin tutorial. Nanti silakan bagi masyarakat yang ingin meminta masukan dan informasi tutorial apa yang diperlukan menghadapi situasi kebencanaan, sampaikan saja di kolom deskripsi, tulis saja, dan nanti saya akan minta Mas Chandro dengan timnya, kami akan datang ke markas. Mas, ini ada masyarakat yang minta bantu tutorialnya gini, kayak apa? Nah, kita akan sampaikan sebagai informasi dan edukasi kepada masyarakat. Sekali lagi terima kasih, dan kita akan ketemu kembali dalam podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.